kelas SI 18 PBI. Perkenalkan, nama saya Ulfarenda Angiana Mahyanti dengan NIM 1218076. Perkenalkan, nama saya Arifiatul Fitria dengan NIM 1218068. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 1218059. Kami akan menjelaskan hasil jawaban dari proyek UAS Big Data Analytics Part 3. Dimulai dari Nurul. Part 3. Download file rating.csv dari link berikut ini. Ini masuk ke linknya, kemudian kita download. Karena kemarin saya sudah download, maka ini dataset yang akan kita gunakan adalah rating.csv. Kemudian kita masuk ke Anaconda Chrome. Nih, kita masuk ke Anaconda Chrome. Karena masteringnya ada di D, maka kita masuk ke D. Kemudian kita ke CD mastering, kita ke file mastering, kemudian kita aktifkan PySpark environment-nya. Conda activate PySpark _env. Setelah masuk di PySpark env, kemudian kita masuk ke Jupyter Lab. Karena saya sudah mencobanya, maka ini tinggal di running saja. Untuk nomor 1, perintahnya adalah import library yang diperlukan. Gunakan library PySpark untuk mengerjakan UAS ini. Yang pertama, import PySpark init. Nomor 1, kemudian kita jangan perintahnya. Nah, ini berhasil. Kemudian ini library-nya pakai Spark sama dengan Spark Session. Terus ini kita kasih namanya sesuai dengan nama ini, nama filenya. Kita kasih UAS_DDA 3. Kemudian kita running. Nah, ini berhasil. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Kita disuruh read file CSV yang sudah ditentukan. Jelaskan parameter apa saja yang digunakan. Kemudian ini nomor 2 soalnya kita tulis kembali. Nah, di sini kita beri nama ratings. Kemudian path-nya kita pakai sesuai dengan nama CSV yang ada di file, karena kalau tidak sesuai maka tidak akan terbaca. Kemudian kita running.
sini sudah berhasil. Kemudian di sini skemanya ada user ID dengan tipe data integer, kemudian movie ID dengan tipe data integer, rating dengan tipe data double, timestamp dengan tipe data integer. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kita diminta untuk print skema yang digunakan. Skemanya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 3 soalnya kita taruh. Nah, ini kita gunakan ratings. Rating ini didapat dari nama file yang sudah kita berikan tadi. Harus sama sesuai dengan yang sudah kita buat. Kemudian kita print, kita show, dan kita print skema. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini dataset yang ada di dalam ratings. Di sini ada skemanya, ada user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Nah, di sini saya kasih 5 saja, maka akan keluar 5. Nah, ada 5. Di sini user ID yang pertama, movie ID-nya 110, ratingnya 1.0, timestamp-nya sampai dengan table nomor 5. Kemudian ini root-nya tadi user ID tipe datanya integer, movie ID integer, kemudian rating tipe datanya double, dan timestamp dengan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Kita drop kolom atau file yang tidak digunakan. Nah, ini soalnya kita taruh lagi. Kemudian di sini data yang tidak saya gunakan atau kolom yang tidak saya gunakan yaitu timestamp. Kemudian kita masukkan nama filenya. Tadi kita kasih nama ratings, kemudian kita kasih drop karena di sini soalnya diminta untuk mendrop kolom. Kemudian ini timestamp adalah nama tabelnya, nama kolomnya. Nah, di sini soal 5 akan memperlihatkan sebanyak 5 tabel. Kemudian kita running. Nah, sini akan terlihat perbedaannya antara ratings yang awal dengan rating yang sudah dengan kolom yang sudah di drop di sini. Di sini timestamp-nya terlihat, maka di sini ketika sudah di drop ini akan hilang. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Gunakan algoritma alternating least square atau ALS untuk mencari metrik factorization. Kita masuk ke Jupyter Lab-nya. Kemudian ini soalnya nomor 5. Kita tulis kembali agar memudahkan. Kemudian di sini perintahnya adalah from PySpark.ml.recommendation import ALS. Ini algoritma yang akan kita gunakan, ALS dan regression evaluator. Kemudian kita running. Nah, di sini berhasil, maka algoritma ALS sudah bisa dipakai untuk soal-soal selanjutnya. Untuk soal nomor 6,
akan dilanjutkan oleh Anggi. Selanjutnya nomor 6. Soal nomor 6, gunakan presentase data latih dan data tes atau data valid 0.7 dan 0.3. ALS ini algoritmanya ada user call sama dengan user ID, item call sama dengan movie ID, rating call sama dengan rating. Terus ini data tes atau data validnya ada 0.7 sama 0.3. Terus kita running. Terus ini masih loading runningnya. Kita tunggu. Nah, ini udah ada nomornya, berarti udah berhasil di running. Terus selanjutnya ini untuk menampilkan data dari nomor 6, kita running. Di sini dimintanya 10 kolom. Ini udah muncul kolomnya, ada 10 kolom. Nah, ini tabelnya udah muncul. Ada user ID, movie ID, rating, timestamp, prediction. Ini isinya ada 21, 61, 63, 148, 2.0, 97, 621, 9954, 2.6752, 734 dan seterusnya. Terus selanjutnya soal nomor 7, gunakan regression evaluator untuk mencari nilai RMSE. Rumus RMSE yaitu RMSE sama dengan evaluator titik evaluate dalam kurung tutup buka prediction titik NA titik drop, terus di running. Ini hasil dari runningan RMSE-nya 0.81464 5751 7831 912. Terus selanjutnya nomor 8, gunakan cross validator dan param grid builder untuk melakukan tune up dan mencari parameter dan hyperparameter terbaik. Terus ini Anda harus menggunakan 3 nilai rangka yang berbeda, 2 nilai maksiter yang berbeda, dan 3 nilai rate paragram yang berbeda. Di sini diminta untuk menggunakan nilai 3 rangka yang berbeda, 2 nilai maksiter yang berbeda, dan 3 nilai rek paragram yang berbeda. Ini nilai 3 rangkanya, terus ini maksiternya 2, terus rek paragramnya 3. Kita running lagi.
udah bisa. Terus tipe parameter grid running, hasilnya list. Terus print parameter maxiter, print parameter ini di running. Ini hasilnya ada, ini tadi maxiternya 2, terus ini nilai rangkanya 3, terus ini regularization parameternya 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifiatul Fitria. Nomor 9, soalnya tunjukkan nilai RMSE yang ada di nomor 8. Di sini perintahnya kita suruh nunjukin nilai RMSE yang ada di nomor 8. Nah, ini rumusnya. Cross validator, lalu kita running. Rumusnya itu cross validator sama dengan cross validator, estimator sama dengan ALS, estimator paramaps sama dengan parameter, grid, evator sama dengan evator, numVol sama dengan 2. Sini kita running. Selanjutnya kita munculkan nilai RMSE-nya. Lalu ini muncul nilai RMSE-nya. Selanjutnya nomor 10. Tunjukkan nilai user factors dan item factors yang didapat dan dijelaskan. Ininya model titik user factors show 5. Setelah di running muncul table user factors, yaitu 5 table. Setelah itu yang kedua kita running item factors, model titik item factors show 5. Kita running. Lalu muncul table 5 ini, table item factors.